Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Indah dari 12 MIPA 1, nomor presensi 26. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap yang ada di meiosis dan contoh apa aja yang ada di meiosis. Nah, kita langsung menuju ke pembahasannya. Apa sih yang dibahas di meiosis kali ini? Yang dibahas ada pengertian meiosis, tujuan meiosis, tahap-tahap meiosis, hasil akhir, dan contoh dari meiosis. Selanjutnya, kita langsung ke pengertian meiosis. Apa sih pengertian meiosis? Pengertian meiosis adalah pembelahan reduksi sel atau pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak yang jumlah kromosomnya haploid. Artinya, jumlah ini adalah separuh dari jumlah sel induknya. Apa tujuannya dari meiosis ini? Tujuannya adalah untuk menghasilkan sel gamet atau sel kelamin yang berjumlah kromosom haploid. Nah, meiosis ini terjadi di kelenjar reproduksi hewan atau manusia, di ovarium atau di testis. Kemudian meiosis memiliki dua tahap besar, ada tahap meiosis 1 dan tahap meiosis 2. Kita langsung menuju ke tahap meiosis 1. Di tahap meiosis 1, ini berfokus pada pereduksian kromosomnya. Nah, meiosis 1 sendiri memiliki beberapa tahap di dalamnya. Ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Ingat, meiosis 1 berfokus pada reduksi kromosom. Reduksi kromosom berarti pengurangan jumlah kromosom dari yang tadinya diploid menjadi haploid. Kita langsung ke tahap profase 1. Di profase 1 ini nanti akan terjadi proses sinapsis. Adalah proses berpasangannya kromosom-kromosom homolog. Tiap pasang kromosom homolog ini nantinya akan dinamakan dengan bivalen. Kemudian, setiap anggota bivalen ini nanti akan membelah dan memanjang, sehingga terbentuklah 4 kromatid. Nah, keempat kromatid dalam satu bivalen ini dinamakan tetrad. Selain itu, di dalam proses sinapsis ini nantinya akan terjadi proses pindah silang atau crossing over. Hal inilah yang menyebabkan kamu dengan saudara kamu memiliki beberapa kemiripan, tetapi ada juga perbedaannya. Setelah profase 1 berakhir, nanti sel akan menghadapi tahap metafase 1. Di tahap metafase 1, nanti kromosom akan bergerak sejajar ke arah ekuator. Nah, dengan ke arah ekuator ini, nanti kromosomnya menghadap ke arah kutubnya. Selain itu, di metafase ini nanti akan terbentuk serat-serat spindle. Nah, serat spindle ini nanti akan menempel pada 2 sentromer di masing-masing kromosom. Setelah metafase berakhir, sel akan menghadapi fase atau tahap anafase 1. Di anafase 1 ini nantinya tiap-tiap kromosom homolog akan berpisah dan menuju ke kutub. Bisa jadi yang biru ini ke sini atau yang merah ke sini, bisa juga kebalikannya. Yang penting tiap pasang kromosom homolog ini berlawanan arah. Setelah anafase 1 berakhir, sel akan menghadapi tahap terakhir dari meiosis 1, yakni telofase 1. Nah, di telofase 1 ini membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi proses yang disebut dengan sitokinesis. Sitokinesis merupakan kondisi di mana sitoplasma dari suatu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anak. Nah, ini kan satu sel. Ini satu sel. Setelah mengalami sitokinesis nanti akan membelah menjadi 2 sel anakan. Hasilnya seperti ini. Yang adalah hasil meiosis. Hasilnya adalah 2 sel anak. Hasilnya adalah 2 sel anak dengan masing-masing kromosomnya homolog. Setelah meiosis 1 berakhir, sel akan menghadapi proses meiosis 2. Di meiosis 2 ini sebenarnya hampir mirip dengan mitosis. Yang membedakan adalah jumlah kromosom homolognya. Di mitosis jumlahnya diploid. Di meiosis 2 ini jumlahnya haploid. Di meiosis 2 terdapat tahap-tahap di dalamnya. Ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Kita langsung ke profase 2. Di profase 2 ini nanti sentriol akan kembali terbentuk. Kemudian sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian kromosom akan mulai memendek dan menebal.
Selain itu, terbentuk benang-benang spindle dan membran intinya lagi. Nukleus kromosom berubah menjadi kromatid dan tidak terjadi pida silang pada profase 2 ini, berbeda dengan profase 1. Nah, di profase 2 ini, sel berfokus untuk mempersiapkan dirinya untuk menghadapi metafase 2. Di dalam metafase 2, setiap kromosom mulai berkumpul dan bersejar di arah ekuator. Ekuator berarti berada di tengah-tengah. Nah, spindle-spindle ini menghubungkan sentromer dengan kutub pembelahannya. Di metafase 2 ini, kromosom sudah mulai siap untuk dipisah. Nah, selanjutnya di anafase 2 ini telah terjadi pemisahan kromatid. Kromatid-kromatid ini akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Ingat, bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian, kromatid yang sudah dipisah resmi disebut sebagai kromosom. Setelah anafase 2 berakhir, sel akan menghadapi proses terakhir dari meiosis 2, yakni telofase 2. Di telofase 2 ini, benang-benang spindlenya sudah tidak terlihat lagi. Membran intinya mulai terlihat dan terjadi lagi proses sitokinesis, yakni proses pembelahan sel menjadi 2 sel anakan. Di telofase 2 ini nantinya akan menghasilkan 4 sel anak, karena 2 sel tadi membelah menjadi 2 masing-masingnya. Berikut adalah contoh dari meiosis, ada spermatogenesis dan oogenesis. Nah, contohnya ini. Sel yang diploid akan mengalami meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel anak yang haploid. Kemudian 2 sel anak haploid ini mengalami meiosis 2 dan menghasilkan 4 sel anak haploid. Begitu juga di oogenesis, sel yang diploid menjadi 2 sel yang haploid. 2 sel haploid mengalami meiosis 2 menjadi 4 sel anak yang haploid. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.